Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus, edisi hari Jumat dalam Oktav Paskah tanggal 10 April 2026. Bersama saya, Saudara Richard Jalan OFM. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, kita diajak masuk ke dalam pengalaman para rasul setelah kebangkitan. Petrus, yang dulu sempat menyangkal Yesus karena takut, kini berdiri dengan berani. Apa yang berubah? Bukan kekuatannya sendiri, melainkan pengalaman bahwa ia telah diselamatkan, diangkat kembali dari kegagalan dan keputusasaan. Saudara-saudara, para murid tahu rasanya malam yang kosong. Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Itu adalah gambaran hidup kita juga. Ketika usaha tanpa hasil,
harapan yang seakan mati. Namun Injil tidak berhenti di sana. Ketika mereka taat dan melemparkan jala sesuai sabda Tuhan, jala itu penuh. Dari kegagalan menuju kelimpahan. Saudara-saudara, inilah pesan Paskah. Selalu mungkin untuk memulai kembali. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan hadir dan terus bekerja dalam hidup kita, bahkan dalam hal-hal sederhana sehari-hari. Ia yang dahulu membasuh kaki para murid, kini menyiapkan roti dan ikan. Kasih-Nya nyata dalam tindakan kecil, namun penuh makna. Saudara-saudara terkasih, seringkali kita mencari Tuhan dalam hal-hal yang besar, padahal Ia hadir dalam rutinitas, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam perjumpaan sehari-hari. Kuncinya adalah melempar jala di sisi kanan. Artinya, kita hidup dengan mendengarkan sabdanya, bukan hanya mengandalkan diri sendiri. Maka hari ini saudara-saudara, jangan takut untuk memulai lagi. Meskipun kemarin gagal, Tuhan tetap mengundang. Datanglah dan makanlah. Dari situ harapan lahir kembali. Santo Fransiskus di akhir hidupnya ketika dalam keadaan sakit juga pernah berkata kepada saudara-saudaranya, marilah saudara-saudara kita memulai mengabdi kepada Tuhan Allah. Sebab hingga kini kita hampir tidak atau sedikit saja atau sama sekali tidak mencapai kemajuan. Santo Fransiskus beranggapan bahwa hingga kini ia tidak mencapai sesuatu pun, dan dengan tak kunjung lelah ia bertekun dalam usahanya untuk kesucian, dan lagi ia hidup dalam pengharapan untuk memulai lagi. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati saudari-saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.